Salam sejahtera, salam kasih, dan salam persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Salam. Hari ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan yang bertemakan kelanjutan dari khotbah minggu yang lalu, yaitu contoh-contoh kehidupan yang mengalami kemerdekaan, saudaraku. Contoh yang pertama, saudaraku, yaitu kehidupan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari kematian yang sudah dikuburkan selama 4 hari. Dituliskan kisahnya di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-44. Lazarus yang mengalami kebangkitan itu masih terlihat, matanya masih tertutup kain belut, kaki dan tangannya terikat, saudaraku. Sudah hidup, sudah mengalami kebangkitan, tetapi tidak serta-merta, saudaraku, yang sudah mengalami kebangkitan seperti Lazarus ini kakinya terlepas, tangannya terlepas, bebas. Kakinya terlepas, bebas, dalam pengertian mengalami kemerdekaan. Belum, saudara, belum mengalami kemerdekaan meskipun sudah mengalami kebangkitan dari kematian. Ini sebuah gambaran, saudaraku, dalam kekristenan masa kini. Ada orang-orang sudah menjadi Kristen, bahkan sudah mengalami kebangkitan. Dalam pengertian mengalami kebangkitan, dia telah menjadi Kristen, dia ada di gereja, dia menjadi jemaat, terdaftar menjadi anggota gereja, tetapi sesungguhnya hidupnya belum mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Hikmat yang begini yang aku dapat ketika berulang-ulang membaca kitab itu, kisah mengenai Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Di dalam ayat 43-44 itu dikatakan, saudaraku, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, kakinya masih terikat, artinya belum mengalami kemerdekaan. Padahal sudah mengalami kebangkitan, nyawanya sudah kembali, saudaraku. Boleh-boleh saja ada orang Kristen di akhir-akhir ini, dia memang bernapas, dia memang beraktivitas, dia memang, saudaraku, menjadi jemaat, tetapi belum mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, belum mengalami kebebasan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Itulah sebabnya, saudaraku, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Kristuslah yang memerdekakan kamu. Oleh sebab itu, jangan lagi mau diperbudak, jangan mau lagi diperhamba. Diperhamba siapa? Dosa, daging, dan dunia ini, saudara. Kita harus terlepas dari segala ikatan-ikatan apapun, karena Kristus telah memerdekakan. Lewat cara apa, saudaraku? Dia telah mati di kayu salib. Dia yang terkutuk menggantikan kita yang seharusnya terkutuk. Makna pengorbanan Kristus di kayu salib itu membuat kita mengalami kemerdekaan, saudaraku. Nah, itu maksudnya, saudara. Nah, itu contoh yang pertama, contoh yang pertama. Nah, saat ini, saudaraku, di Minggu 1 September
2024. Kita masih berbicara tentang contoh-contoh kehidupan yang mengalami kemerdekaan. Tentu tidak lagi mengambil contoh yang namanya Lazarus yang ia bangkitkan itu. Kita melihat sekarang contoh yang kedua, saudaraku, tertulis dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke 23 sampai ayat yang ke-25. Kita baca. Mari silakan Inang Pendeta membaca dari ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Silakan. Demikian firman Tuhan, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Iya, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Iya, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Yang mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Terus, lalu Yesus menyembuhkan mereka. maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Ido sahabat. Ya, itulah pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Contoh kehidupan yang mengalami kemerdekaan menurut nats ini, saudaraku, yaitu banyak orang yang percaya kepada Yesus, baik itu yang kerasukan setan, yang buruk rupa, yang banyak penyakit dan kelemahan, ya, menderita berbagai penyakit dan sengsara, sakit ayam, sakit lumpuh, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, inilah contoh yang kedua. Jadi tidak lagi, saudaraku, perorangan seperti contoh yang pertama, tapi sudah menyangkut banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa khotbah saya ini, mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Ada apa? Mengalami kemerdekaan. Datang kepada Yesus, bawa kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus, maka engkau akan mengalami hal yang serupa, mengalami kemerdekaan, saudara. Sampai hari ini berita Injil, kabar baik ini masih berlaku, saudara. Oleh karena itu, saudara kekasih Tuhan, contoh yang kedua ini, ya, harus menjadi rujukan bagi saudara untuk kita tetap percaya Yesus yang sanggup menolong hidupmu, yang sanggup memberkati hidupmu. Jangan sampai, saudaraku, hidupmu lemah, hidupmu, ya, susah, atau tidak ada lagi gairah untuk datang kepada Yesus. Hati-hati, saudaraku, jangan sampai kau kena ilah-ilah zaman ini. Saudara tahu apa itu ilah-ilah zaman ini? Yang membutakan mata rohani orang-orang Kristen, yang mengintimidasi orang-orang Kristen,
Ya. Yang membuat keterpurukan kepada orang-orang Kristen, dan saudaraku, yang membuat orang-orang Kristen suap-suap kuku antara tidak panas dan tidak dingin. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu, saudaraku, orang yang suap-suap kuku, aku akan muntahkan engkau. Itulah yang Tuhan katakan. Orang yang suap-suap kuku akan dimuntahkan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dia inginkan kita tetap, saudaraku, hidup setia, hidup tetap semangat, berapi-api dan berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Dia inginkan kita, saudaraku, mengalami berkat-berkatnya yang sudah Tuhan sediakan itu, saudaraku. Dia inginkan kita ya hidup dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Dia inginkan saudara untuk hidup berkemenangan, bukan dalam hidup selalu tetap kalah dan selalu mengalah kepada keadaan di sekelilingmu yang sangat berat, yang selalu tetap mengintimidasi. Jangan biarkan itu terus-menerus ya menggerogoti hidup. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita harus selalu tetap berkemenangan dan berkemenangan, saudara. Selanjutnya, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat, saudaraku, dalam Alkitab kita ini ya satu contoh kehidupan lagi bagaimana ia mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Di mana itu, saudaraku, tertulis? Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-15. Kita lihat bagaimana contoh kehidupan yang ketiga ini mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Contoh yang kedua adalah mengalami kemerdekaan secara global banyak. Ini sekarang kembali kepada person, ya, perorangan, saudaraku. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-27. Silakan Inang Gembala membaca firman Tuhan ini. Pendeta Yosi Yeni Caryani. Perempuan Kanaan yang percaya. Iya, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Iya, terus. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perhatikan, saudaraku, problem ya, pergumulan hidup perempuan Kanaan ini. Ya, dia punya anak perempuan, saudaraku, kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, boleh saja ini, saudaraku, dalam konteks pengalaman perempuan Kanaan ini, ya, seperti itulah keadaannya dan dicatatkan dalam kitab kita. Tapi kita ambil, kita tarik sebuah pengalaman rohani ke dalam diri kita, anak-anak kita. Ya, konteks engkau dengan anak-anakmu. Anakmu bawa, anakmu bawa. Cek, cross check, saudara. Perhatikan, apakah juga engkau juga termasuk dengan hal yang serupa seperti perempuan Kanaan ini. Anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Dalam kata lain, sesuai dengan tema khotbah ini, anak-anakmu masih belum mengalami kemerdekaan, masih diikat, masih dibelenggu, masih lagi apa? Ya, intimidasi. Dia belum mengalami kemerdekaan. Buktinya apa? Belum mengalami kemerdekaan. Ibadah saja pun tak suka. Saudaraku, kalau anak kita tak suka ibadah, apalagi sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun, itu tandanya, saudaraku, bahwa anakmu, baik laki-laki maupun perempuan, ada
dalam kategori seperti pergumulan perempuan Kanaan ini. Kerasukan setan dan sangat menderita, saudara. Karena tidak mungkin bagi pemikiran saya, pemikiran kita semua, pemikiran Kristus, engkau yang punya anak laki-laki, engkau yang punya anak perempuan, lalu kemudian tidak ada ketertarikan beribadah, dan itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bukankah ini sesuatu yang sangat menjadi penting, menjadi sebuah pergumulan buat Tuhan? Bukankah dia sekarang masih kerasukan setan? Bukankah dia sekarang perlu pertolongan Tuhan? Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini, saudara. Ya, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Kalau ini hampir serupa dengan pergumulanmu, dengarkan baik-baik. Lanjut, saudara. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, saudaraku. Terus dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yesus tidak mendengar. Udah gagal. Kau sudah beriman. Bukti imanmu, kau datang kepada Yesus. Perempuan Kanaan itu begitu. Dia beriman. Buktinya dia beriman, dia datang kepada Yesus. Dia minta tolong kepada Yesus atas anaknya yang mengalami penjajahan. Udah begitu, saudaraku, ketika Yesus tidak peduli, plus murid-murid Yesus juga ya membuat, saudaraku, pernyataan yang juga sangat menyakitkan hati perempuan Kanaan ini. Apa itu, saudaraku? Usirlah perempuan itu. Coba, saudara, kau udah menerima. Karena apa? Karena kau punya pergumulan. Iya kan? Ada pergumulanmu, kau sudah datang kepada Yesus, udah tidak minta tolong. Yesus tidak mendengar. Yesus tidak menjawab. Yesusnya seakan-akan tidak peduli. Sampai detik ini barangkali Yesusnya tidak peduli dengan pergumulanmu itu, seperti perempuan Kanaan ini. Tetapi saudaraku, saya katakan, apakah perempuan Kanaan ini berhenti untuk tidak bergumul? Berhenti untuk tidak mendekat Yesus? Berhenti untuk tidak lagi semangat kepada Yesus? No, tidak, saudaraku, tidak. Yesus, perempuan Kanaan ini tetap berjuang sampai dia menemukan jawaban solusi atas permasalahan. Setelah Yesus tidak mendengar, tahapan yang kedua, saudaraku, beri ujian kepada perempuan ini. Ujian iman namanya, saudara. Murid-murid Yesus ya mengusir perempuan ini. Tahu, saudaraku, dalam maksud sekarang persamaannya para hamba-hamba Tuhan, ya, pesuruh-pesuruh Tuhan, tangan kanan Tuhan, orang-orang kepercayaan Tuhan. Bukankah murid itu maksudnya hamba Tuhan dalam konteks sekarang? Ternyata malah hamba Tuhan ini mengusir, saudara. Lihat dan kita dulu, ya, coba kita baca dulu. Suruhlah ia pergi. Itu ada. Terkadang juga mengenal dalam pergumulan kita hidup ini ada namanya ujian iman. Izinkan Tuhan hamba Tuhan itu membuat kau tersinggung. Izinkan Tuhan hamba Tuhan berbulu dan mungkin pedas. Berlakunya mungkin gak cocok denganmu. Itu adalah ujian, seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Tetapi perhatikan baik-baik, apakah perempuan Kanaan ini berhenti? Motok mama cowok kita, dak tikos dia, dak pas guna lagi. Enggak, saudaraku. Tidak. Terus lanjut lagi. Setelah diusir, saudaraku, oleh murid-murid Yesus, perempuan Kanaan ini pada butuh pertolongan Tuhan, saudaraku. Aturan ajakan dia jual-jual murid-murid ini. Sabar banyak, sabar banyak. Ya begini, kayak gitulah Yesus sisi kian. Itu yang Tuhan lakukan. Ya, etika moral dan cara berpikir kita manusia pada dunia begitu, kepingin dilayani dengan baik. Tapi ketika ada ujian iman, pupus sudah. Tak banyak orang yang, saudaraku, bisa lolos dalam ujian iman.
Tapi perempuan kanan ini kita lihat berhasil dalam ujian iman ini, saudara. Kalau kau dalam pemikiran orang kan, aduh, tolonglah amang pendeta kami. Kalau dalam konteks sekarang, dalam konteks murid-murid Yesus itu, amang murid-murid Yesus, namanya semua hamak kata kasar kamu. Gila usil hamu dohani. May boto hamu tak kasih buat orang Tuhan na. Enadong burukku, kerasukan setan dan sangat menderita dengan roh Tuhan. Lak sumuni bapak cara bicara. Ikunin nih muncul mana so lalu suci. Pendeta dibuang soko. Coba bapak ini Yesus. Mana pak bapak Yesus terus. Tapi pak mama berkata tak kasih. Kira-kira begitu mungkin ini gambarannya saudara. Kenapa? Diusir. Kata usir ke malam ngiri kali. Terus laju. Jawab Yesus. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya, baru tadi angkat bicara Yesus. Walaupun dia tadi tidak mendengar, pura-pura tidak dengar, saudaraku. Ya, tapi dia mulai angkat bicara. Jawab Yesus kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, terus? Tetapi perempuan itu mendengar dan menyembah dia sambil berkata, ya, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anak. Perhatikan maksudnya kenapa ini saudara? Dari kita gabungkan ya, saya jelaskan ini, menggabungkan ayat 24 yang mengucapkan Yesus. Yesus menjawab, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Yang datang ini adalah perempuan Kanaan, penduduk setempat, yang berbeda dengan orang Israel, saudaraku. Hanya orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Di luar bangsa Israel bukan umat pilihan Tuhan. Jadi orang Kanaan ini adalah orang penduduk setempat yang bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi saudaraku, perempuan Kanaan ini percaya kepada Yesus. Begitu. Makanya Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang itu maksudnya adalah Israel secara jasmani, tetapi juga ini menunjuk kepada ujian iman yang diujikan Tuhan kepada perempuan Kanaan ini. Begitu keterangan. Lalu sambil diucapkan lagi, Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Israel dan melemparkannya kepada anjing. Kalau di bagian diakon Tuhan Yesus mau nak tersinggung pasti seperti itu. Bila anjing baru buku Yesus orang aja kalau tak ini. Iya seperti itu. Betul. Kan itu kan ini bersamakan. Loh, mulu hal yang serupa merasa dengan Tuhan. Ujian iman dan serupa. Rotak kata Yesus sian naposo Tuhan nakasa. Rotak kata Yesus Tuhan sendiri langsung nakasa. Lagi dok sedia. Dapat dia roti itu akan yang bagai tidak dia bagi awal. Dan ini boleh. Saya dari bahaya. Ikut orang bukan dia maksud. Pindah gereja mah. Jadi pindah lupa di gereja. Contoh kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita harus akhiri ini kisahnya perempuan yang kerasukan setan dan sama dengan. Lanjut setelah udah dibilang anjing-anjing ayat 37. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Benar Tuhan lah dipatoh lah yodoh toh iya main Tuhan memang anjing Pak gitu. Iya benar Tuhan. Terus namun anjing itu makan rumah-rumah yang jatuh dari meja tuannya. tidak betul kian ani motohodo Tuhan Yesus nak pedi yang mana ya kan ketong di mana mengambil remah-remah sofa-sofa akan ada bolong-bolongi di meja Tuhan lain ketaruh dong. Wow, luar biasa imannya perempuan Kanaan ini.
Katong bro, dapat mana siya sopa-sopa ni menjadi kuat naik. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Terus? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Kata Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan kanan ini terus, hai ibu besar imanmu, iya hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. iya jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang dikehendaki perempuan kanan ini agar anaknya yang kerasukan setan lepas dari kerasukan setan itu, dan yang sangat menderita lepas dari penderitaan itu, artinya mengalami pemulihan, mengalami kemenangan dan mengalami kemerdekaan. Amin. Merdeka. Cerita mengenai perempuan Kanaan yang punya perempuan kerasukan setan dan menderita tidak seperti itu. Tidak ada cara, wadah, tidak ada tangian kan? Enggak saudaraku. Misalnya kan, maka seketika itu juga Yesus berdoa memohon kepada Bapaknya dan menumpangkan tangan atas yang kerasukan setan itu. Dan semua ini dibaca tangan. Artinya Mama Mina, lolos kau ujian iman, mujizat kau akan alami. Amin. Tidak harus didoakan oleh pendeta, tidak harus datang Yesus langsung ke dalam. Hanya dengan lolos saja kamu dalam ujian-ujian imanmu, berkat Tuhan sudah menanti. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Maka diperlukan namanya hidup kita ini untuk dengan bisa menangkap yang mana ujian Tuhan, mana nih ujian iman. Nah, cara mutakhir, cara ampuh dari iblis untuk membuat kamu terkena kepada dosa tidak setia. Dalam suami istri pun manginang bolong mulai hawa manginang suami istri atau pikiranmu dan tikos be pasangan ini iman warna dan setia. Lalu kamu mencoba mencari cara yang lain untuk cari pengganti yang lain, suami atau istri. Dosa ketidaksetiaan itu sangat ditentang Tuhan. Dosa ketidaksetiaan itu adalah pelanggaran terhadap buah-buah Roh Kudus. Artinya dia tidak punya buah-buah Roh Kudus. Yang punya buah Roh Kudus salah satu adalah kesetiaan. Jangan kau pikir sudah rohani, kalau orang mencari-cari alasan tentang mantap di tanah ini, tersinggung kau di tanah ini. Ingat itu, setiap kamu ada roh untuk membenci, tidak suka dengan perintah, koreksi dirimu. Salingkan kau dengan hari ini. Koreksi dirimu. Koreksinya apa? Mungkin aku yang lemah Tuhan. Mungkinkah ini sebuah ujian Tuhan? Itu aja dia. Oh, ujian Tuhan. Memang mengalami peningkatan rohani. Mau lolos dua urusan, berarti ada berkat Tuhan di sini. Amin. Amin. Saya akhiri khotbah saya sampai di sini Abang Ina. 3 contoh kehidupan yang mengalami kemerdekaan. Yang pertama Lazarus yang mati 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 44. Kemudian saudaraku contoh yang kedua, yaitu orang banyak disembuhkan, dipulihkan, ditolong oleh Yesus yang dituliskan dalam Matius pasal yang ke-4 saudara. Ya. Ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25 saudara. Dan contoh yang ketiga saudaraku, yaitu perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atas kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, melepaskan segala ikatan belenggu setan yang kerasukan setan burunya, anak perempuannya, dan dikatakan sangat menderita burunya itu karena kesurupan, kerasukannya. Ya. Jadi 3 contoh kehidupan yang mengalami kemerdekaan saudaraku.
Apabila di antara Amang Inang punya beragama perbulan yang sama, kau punya anak, kau punya bodoh, yang sampai hari ini masih dalam ikatan belenggu setan, datanglah kau kepada Yesus. Teladani dan tiru imannya perempuan Kanaan itu. Teruslah setia, ya, berteriak kepada Tuhan. Doakan anakmu itu, doakan bunuhmu itu. Kalau itu suami, doakan suamimu itu. Kenapa kau belum mau ke gereja sampai hari ini? Ada apa ini kepala rumah tangga kau nggak mau bergereja? Ada apa ini? Belum merdeka. Dia setan dia. Dia kuasa kegelapan ini dia. Matanya tertutup, dia nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam gereja, dalam Kristus. Dia selalu membelakangi dan memberontak kepada Tuhan. Buktinya membelakangi kepada Tuhan tidak datang ibadah. Itu tanda belum merdeka sebenarnya. Itu tanda masih dibelenggu oleh dosa dunia dan segala keinginan-keinginan setan. Kalau itu yang terjadi saudara, teruslah berkumpul. Mungkin memang sebelum-belumnya belum didengarkan Tuhan. Sepertinya terdengarkan. Doakan dan doakan terus. Pasti seperti perempuan Kanaan ini, kau akan tampil sebagai pemenang. Kau akan keluar sebagai pemenang. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan, pemulihan Tuhan, berkat surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.